Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas perusahaan yang bergerak lumayan erat dengan bisnis kendaraan ya. Tetapi bukan berarti mereka memproduksi besi dan kerangka kendaraan dan lain-lain, tapi mereka memproduksi bagian yang lumayan penting dalam kendaraan. Teman-teman tahu itu apa? Yakni adalah ban ya. Bahan baku dari ban itu terdiri dari karet, bisa karet alam ataupun karet sintetis ya, tergantung bahan bakunya dari apa. Kalau karet alam itu berasal dari pohon karet, sedangkan kalau karet sintetis itu berasal dari minyak bumi ya. Jadi berasal daripada minyak bumi, sehingga bahan yang dipakai itu bisa dibilang lebih cenderung lebih murah ya. Jadi biasanya kalau misalnya mereka ingin memperkecil biaya produksi, mereka akan memakai karet sintetis. Nah, tapi seperti biasanya karet alam itu pasti kualitasnya lebih bagus daripada karet sintetis ya. Karena kalau karet sintetis lebih bagus, lebih murah, maka tidak ada lagi orang yang akan memproduksi karet alam. Tetapi karena karet alam itu kualitas elastisitasnya, ketahanannya itu lebih bagus daripada karet sintetis, maka karet alam itu masih tetap ada. Mereka masih dipakai dalam pemproduksian ban. Mereka campur dengan karet sintetis sehingga dapat barang yang lebih murah daripada karet alam 100% ya. Tapi tentu saja dengan kualitas yang lebih rendah daripada karet alam 100% teman-teman ya. Tapi begitulah bagaimana manusia menemukan formula yang paling pas sesuai dengan kebutuhan manusia dalam menunjang ketahanan daripada sumber daya alam, biar enggak habis atau menipis teman-teman ya. Jadi begitulah bagaimana bisnis yang dijalankan oleh perusahaan yang akan kita bahas kali ini. Mereka memproduksi karet alam khususnya ya, yakni adalah Indo Commodity Corporate Tbk dengan kode emiten INCF. Ya, kita akan membahas perusahaan yang bergerak di bidang karet ini. Sebenarnya saya tidak tahu bahwa perusahaan ini bergerak di bidang karet kalau tidak saya search di internet ya. Karena di dalam website mereka tidak ada dijelaskan tentang bisnis yang mereka jalani ya. Website mereka pun kayak ada virus gitu ya. Tapi sepertinya bukan, ini mungkin karena ada masalah dalam bidang websitenya sih. Tapi di bawahnya sih masih oke. Ya, kita akan melihat sejarah daripada produsen karet yang satu ini ya. Jadi mereka didirikan pada tahun 1982 dengan IPO tanggal 18 Desember 1989. Jadi cepat banget deh IPO-nya ya. Dan juga udah lama banget berdirinya. Tentu saja itu membuat perusahaan yang satu ini menjadi lebih berpengalaman daripada perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang yang serupa ya, sehingga mereka sudah banyak pengalaman, perjalanannya mereka sudah panjang, pastinya mereka tahu bagaimana cara mendapatkan cuan di bidang industri karet, karena kebutuhan karet ini tidak akan hilang ya, karena seperti tadi yang saya bilang bahwa karet alam masih memiliki kualitas yang lebih baik daripada karet sintetis ya. Jadi tetap harus diproduksi supaya kualitas produk ban itu tidak menurun teman-temannya, jadi tidak sampai berbahaya bagi pengemudi kendaraan maupun motor, mobil maupun pesawat dan lain-lain yang membutuhkan ban, itu dapat lebih aman dengan kualitas produk yang tetap distandarisasi ya teman-teman ya. Saya kemarin juga sempat mengganti dua ban mobil saya, yakni Honda Jazz ya. Jadi ganti ban mobil di salah satu bengkel mobil yang cukup terkenal di Singkawang, yakni adalah toko model Sinar Berkat ya. Jadi pelayanannya juga bagus, saya juga suka pelayanannya di sana. Tapi kalau untuk spare part mobil pasti tahulah, pasti mahal-mahal ya teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin memiliki mobil harus tahu biaya-biaya tersembunyinya itu apa aja, kayak bensin, perawatan, ban dan lain-lain. Saya lihat bahwa untuk mengganti ban mobil itu 20.000 km untuk ganti sekali ya. Kira-kira 4 tahun sampai 5 tahun gitulah ya. Jadi setahun 10.000 km. Bukan, 5.000 km ya kalau nggak salah. Bukan. Berarti 40.000 km baru ganti ban teman-teman ya. Karena dalam setahun kira-kira kita dapat berjalan
sekitar 10.000 km. Kalau kita dalam jarak tempuh 40.000 km, maka kita dapat usia ban itu sekitar 4-5 tahun baru kita ganti, teman-teman ya. Jadi begitu, jangan sampai bannya sudah agak berisiko baru diganti, itu nanti bisa membahayakan pengemudi ya, dan juga membahayakan fundamental daripada INCF ini, karena mereka memerlukan basis konsumen yang aktif untuk dapat menunjang bisnis mereka. Tentu saja ini adalah win-win solution, teman-teman ya. Jadi demikianlah tentang INCF. Sekarang kita akan melihat fundamental daripada saham yang satu ini ya. Kita akan lihat di RTI Bisnis dari pemegang sahamnya PT Alam Terus Abadi dan Joni dan Harto yang berada di atas 10% dengan komposisi masyarakat sebesar 6% doang sih. Ini tidak memenuhi ketentuan free float yang sebesar 7,5% ya. Jadi kemungkinan perusahaan akan menambah porsi masyarakat lebih besar lagi untuk memenuhi ketentuan daripada pemerintah. Kita akan cari dulu PT Alam Terus Abadi. Alam Terus Abadi. Oke. Ya, kita sekalian cari itu sih. Kilometer ganti ban ya. Saya takut salah. 1000 meter. Berapa kilometer harus ganti ban? Ya benar ya, 40.000 km. Jadi begitulah teman-teman, sekitar 4 tahun lah ya, karena kita biasanya dalam 1 tahun itu jarak tempuhnya 10.000 km ya. Oke, udah tenang, sekarang kita lanjut ke PT Alam Terus Abadi ya. Masuk ke berita. Lalu longsor sebulan ngamuk. Emiten karet. Oke. Perusahaan asuransi nggak ada, kadang ada yang nggak masuk dengan perusahaan yang kita cari sih ya. Begitulah. Lalu Joni, wow, oke, Joni itu banyak orang sih, ada banyak Joni. Oke, jadi kayaknya kita tidak perlu cari yang nama orang sih, karena biasanya nggak ada sangkut pautnya sih, kecuali kita tambahkan INCF belakangnya. INCF. Oke, nggak ada masalah sih. And next Harto ya. Harto. Bentar. Harto. INCF. Oke, nggak ada masalah sih. Jadi kita lanjut ke key statistiknya. Kita perbesar sedikit untuk melihat fundamental daripada INCF ya. Kita lihat operating profitnya lebih besar daripada net profit, which is nice. PR-nya 23 kali dengan PPV-nya 1 kali. Profitability marginnya operatingnya 10% dengan net profit margin tipis banget 1% doang. Cash ratio-nya 11% dengan quick ratio-nya 141%. Jadi cukup aman. Belum pernah bagi dividen dan turnover-nya sebesar 8,2 M. Cukup lancar. Hari ini pun arah teman-teman, tapi tetap fundamentalnya belum menarik ya. Jadi untuk sementara saya akan skip dulu untuk saham INCF ini yang bergerak di bidang karet sih ya. Demikian tentang pembahasan INCF yang bergerak di bidang karet, bahan baku daripada pembuatan ban dan produk-produk sejenis lainnya yang fundamentalnya masih kurang bagus sih. Demikian, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.